yang ada di sini ya. Besar ya tiba-tiba ya. Apa ya sosok gaib apa yang ada di dalam botol ini? Seperti gorila yang seperti tadi dilihat itu ya. Jadi kayak manusia tapi bukan, kayak binatang tapi juga bukan gitu ya. Jadi kita lokasi ini bawah ya. Perburuan beralih ke lantai bawah. Mbak Sofi udah berhasil melihat nggak nih sosok gaib yang sedang digiring oleh sumber hantu sekarang? Siapa? Binatang ya, kayak babi ya. Dia berantem kan. Berantem dia tuh. Kenapa? Binatang seperti apa? Itu kayak seperti babi badannya. Badannya gede. Badannya gede. Badannya seperti binatang. Seperti kayak binatang gitu. Tapi mukanya muka manusia. Secara serentak, tim memasukkan sang buruan ke dalam botol. Pak Syarif, tadi sosok gaib apa nih yang masuk ke dalam botol? Berhasil dimasukkan ke dalam botol tadi? Ini sebenarnya bisa dibilang sosok genderuwo ini ya sebenarnya. Matanya ini kelihatan warna kuning tapi menyala gitu. Itu Mas Soleh Pati kita panggil dulu ya, Mas Soleh Pati. Mas Soleh Pati, gimana untuk malam ini sudah memutuskan goib yang mana nih yang mau dilukis? Saya melihat seperti setengah gorila setengah binatang ya, kayak babi gitu. Matanya cuma satu sebelah, terus rambutnya agak terurai di sini dan seram sekali, punya taring. Gimana Mas Soleh sudah mau mulai melukis? Siap. Silakan Mas Soleh. Pelukisan sosok gaib segera akan dimulai. Soleh Pati berjalan ke arena prosesi. Setelah kedua matanya ditutup, titik-titik dibentuk garis, seraut wajah gaib ini dilukis. Dan di dalam ruangan, perang mita energi kembali terjadi dengan berbagi posisi. Perburuan terus dilangsungkan. Mungkin ada energi yang dikeluarkan oleh Pak Ridwan ini. Kayaknya ada pentas bayang-bayangan karena perang ya. Sepertinya iya. Saya kan nggak sosoknya kayak apa? Tinggi ya, gede ya. Dirincinya lagi seperti apa? Seperti yang kayak di atas tadi, cuman dia lebih. Bisa bikin oleh Cigus ini. Apa ini? Pak Syarif, gimana? Berapa Mbak ini? Ini ada kaki ya. Ada berapa? Tiga ya. Di perutnya berarti ada apa ya mukanya? Cantik ya. Betul. Terus bukan di perutnya ini, di belakangnya ini, belakang perutnya. Terima kasih Pak Syarif. Mbak Sofi. Nggak apa-apa Mbak Sofi gimana? Bisa melihat nggak nih sosok gaib apa nih yang bisa dimasukkan ke dalam botol oleh tim? Ini kayaknya di pohon asam ya ini ya. Setelah dimasukkan ke dalam botol, lalu dikunci dengan doa. Dan Ki Gusti masih merangkak raya beneran. Sosok gaib ini seperti apa? Ini seperti kayak tadi juga tapi kayak laki-laki ya. Maksudnya seperti tadi seperti apa? Sosok yang mana? Jadi kayak suami istri mungkin katanya. Juga seperti manusia atau gimana? Serem lah. Dengan gerakan menyibak udara, Ki Gusti menyabet lawannya. Dipegang awas. Lawan dia. Ada dua yang menyerang, sosok laki-laki dan perempuan. Lagi Sofi. Ki Gusti. Ada apa ini? Tadi ya Mbak Sofi mengatakan ada dua sosok laki-laki dan perempuan yang menyerang Ki Gusti, benar ya? Nah, itu mungkin kalau tidak salah itu penguasa gaib wilayah sini ya. Tiba-tiba masuk.
dia merasakan ada benturan energi dari kita, sehingga dia tidak terima, langsung dua-duanya itu masuk. Kita kasih, alhamdulillah ada salah satu anak panah saya yang bisa saya lepaskan. Itu saja. Setelah memberikan keterangan, Ki Gusti kembali mendapat serangan. Inilah resiko, buah dari tanggung jawab dalam membantu Kenapa tiba-tiba sesama. Ki Gusti Apa dimasukin ya ke badannya dia? Dari luar serangan tetap mau menghajar kita ya. Mudah-mudahan Allah kasihkan kekuatan ya. maaf. Mungkin minta air putih ya mungkin. Mbak Sofi melihat nggak? Kan diserang dadanya ya, jantungnya diserang dadanya. Seperti detek-tek gitu jantungnya dia. Kelihatan nggak makhluk ya? Kan sih cuman seperti ada benda yang mukul dadanya gitu jantungnya. Allah. Tolong. Tidurkan saya, tolong. Dengan tenaga yang ranggas, tugas tetap digagas. Penuh rasa persaudaraan, Ki Gusti lalu dipindahkan ke ruangan dalam. Di sini, tim membagi energi dengan sepenuh hati. Tinggal capeknya aja. Ya, Ki Gusti, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kejadian tadi ya, di luar dugaan. Ketika kita melakukan satu perburuan di luar, juga di ruangan dalam, tiba-tiba kita diserang dari luar ya. Ada beberapa gaib. Terus kita coba netralisir karena kita tidak bermusuhan dengan mereka. Tetap mereka memberikan perlawanan. Ya akhirnya saya pun melakukan satu perlawanan, tapi tetap aja saya hanya menyingkirkan. Ketika kita lagi dialog, justru penyerangan itu sangat kuat sekali, menghantam ulu hati, juga jantung ya. Mungkin dada sebelah kiri itu bisa limbung. Di sisi lain saya sedang konsentrasi dengan Diana. Di sisi lain saya menahan satu serangan. Itu sampai akhirnya saya limbung dan saya tidak sadarkan diri itu karena begitu kuatnya serangan dari luar. Terima kasih banyak Ki Gusti. Dan selanjutnya, gimana Ki Gusti masih kuat untuk menemui peserta pembuktian gaib kita malam hari ini, Mbak Ipe? Langsung saja temui peserta pembuktian gaib kita ya. Tolong dibantu. Selanjutnya, tim menemui peserta pembuktian yang tengah menyadap kegaiban. Lampunya bisa tolong nyalakan? Baik ya. Ini gimana? Kita tapi tinggalin oleh tim. Berhasil melihat nggak? Saya melihat sosok hitam doang gede di sudut sana. Gede hitam, tapi saya melihat wajahnya di mana nggak kelihatan sama saya. Nggak jelas, tapi saya melihat hitam gede di situ. Itu Mbak Ipe sekarang gimana? Percaya kan mengenainya makhluk gaib? Saya Berhasil melihat dan juga merasakan ya. Terima kasih atas sediaannya ya Mbak Ipe ya. Terima kasih atas tangannya. Baiklah pemirsa, itu tadi Mbak Ipe yang berhasil melihat dan juga merasakan yang terbaik yang ada di dalam ruangan ini. Selanjutnya tim Indra Hantu akan melakukan proses mediumisasi. Agar tak terjadi traumatik, ia lalu dikembalikan pada kondisi semula. Di halaman depan, aksi Soleh Pati telah membuahkan karya seni bertabur misteri. Sesosok gaib bermuka seram seakan memecah kesunyian malam. itu adanya tepatnya di atas, itu bentuknya hitam, gede,